Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mazmur 136 mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita melihat betapa pemazmur mengagumi Tuhan Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dan kita lihat betapa pemazmur mengakui kesetiaan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak setiap saudara untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bersama-sama memuji nama Tuhan, mengagumi betapa besar Allah kita. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bawa hati kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di dalam ibadah online. Tuhan, kami mengagumi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yes God, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Aku sembah Tuhan, aku sembah Yesus, Engkau Raja yang mulia, Engkau Tuhan, kami sembah. Mari saudara, setiap kita angkat suara kita puji Dia, kita nyanyi menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang hidup Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang perkasa Tuhan, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Kira balala shikiara balala balala balala. Kira balala balala shikiara balala 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 shikiara balala. Kira balala shikiara balala balala balala. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kira balala basyara bara 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 bara. Kira balala basyara bara 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 bara. Kami berikan sembah kami naikkan pujian kami. Hosana, Hosana Kau Raja, Hosana. Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Hosana, Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar
termulia, namamu besar, termulia. Sorak-sorai buat Raja kita, sorak-sorai buat Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Mengucap syukur. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah yang termulia, Allah yang menjadi kemenangan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap langkah-langkah kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjadi bagian hidup kami penuh Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Tuhan kami memperoleh kemenangan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, Engkau Tuhan. Allah yang menjadi penyembuh kami, Allah yang memulihkan kami, Allah sumber kedamaian, Allah sumber kekuatan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang berbicara, Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GBI GCC di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik saat ini. Kami dapat bersekutu bersama Tuhan lewat ibadah live streaming. Untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Teristimewa untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu, baik hamba yang menyampaikan dan semua jemaat Tuhan. Semua pemirsa yang menyaksikan Tuhan ibadah pada saat ini, berkati mereka. Kiranya firman-Mu menguatkan semua kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sharing saat ini dari firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Perikop ini judulnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dan saya akan kasih judul firman Tuhan pada saat ini adalah mengenal Allah dan membuat Dia dikenal. To know God and to make Him known. Saya akan mulai membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu, saya baca sekali ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, dengan firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ada beberapa kata kunci di ayat ini, yaitu yang pertama yang telah kami dengar, itu. Yang kedua yang telah kami lihat dengan mata kami, yang ketiga yang telah kami lihat atau sama juga dengan yang telah kami saksikan. Dan yang ketiga, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, ayat ini berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, dari pengenalan akan Tuhan, kemudian Yohanes memberitakan tentang Kristus yang dia kenal itu, yang dia telah dengar sebelumnya, yang dia telah lihat atau dia saksikan, dan bahkan yang dia telah raba dengan tangannya. Nah, 3 kata kunci ini itu juga berbicara tentang proses atau tahapan dalam pengenalan akan Allah. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah dengar, kemudian lihat atau saksikan, yang ketiga raba. Nah, itu adalah 3 kata kunci, 3 tahapan dalam pengenalan akan Allah. Yang pertama kita mendengar tentang Tuhan, ya. Kemudian yang kedua kita melihat atau menyaksikan. Yang ketiga dikatakan kita meraba atau kita mengalami. Ya. Orang pertama kali, ya, katakanlah kalau misalnya ada orang yang baru mau mengenal Tuhan, biasanya dia dengar dulu. Ya, mungkin ada yang beritakan Injil kepada dia, dia dengar, ya, oh bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu begini-begini, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menyelamatkan dan sebagainya. Tuhan bisa melakukan mujizat. Dia mulai mendengar, ya, tentang Tuhan, dan dari apa yang didengar, iman kemudian timbul dari dalam dirinya. Makanya firman Tuhan di Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Setelah kemudian dia mendengar, dia kemudian mulai melihat atau menyaksikan. Dia mulai melihat bagaimana Tuhan menolong seseorang, Tuhan menyembuhkan orang lain. Dia menyaksikan bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang. Imannya kemudian bertumbuh lagi. Dari mendengar, dia kemudian mulai melihat, ya, imannya menjadi tambah kuat. Tapi kemudian yang ketiga, dia bukan hanya mendengar dan melihat, tapi juga mengalami. Dalam konteks ayat ini dibilang apa yang telah kami raba, yang dia pegang. Artinya dia ngalami langsung. Ya. Nah, saya mempercayai bahwa pengenalan kita akan Tuhan gak cukup hanya sekedar kita mendengar tentang Tuhan. Gak cukup hanya sekedar kita melihat perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang lain. Sesama jemaat mungkin. Ataupun apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam keluarga pendeta, keluarga gembala, keluarga hamba-hamba Tuhan. Tetapi kita harus naik dalam level yang namanya mengalami Tuhan. Pengenalan yang dalam level itu adalah pengenalan dalam level keintiman, ya. Kalau mendengar itu kan sifatnya jauh, ya mendengar dari, kita bisa mendengar suara dari tempat kejauhan, dan melihat itu mungkin lebih dekat. Ya, mendengar jauh, melihat lebih dekat. Tapi kalau yang namanya meraba atau mengalami, itu udah bicara keintiman, ya, bicara tentang hubungan intim. Nah, Tuhan mau supaya level pengenalan kita akan Tuhan naik pada level hubungan intim. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya melihat saja, tetapi dia mengalami langsung. Ya, dengan kata lain, tahapan ini bicara begini, dalam hal proses pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah sifatnya progresif, ya. Butuh tahapan, butuh proses, butuh kemajuan, progresif sifatnya, ya. Dari yang hanya mendengar, kemudian melihat atau menyaksikan, dan kemudian mengalami. Ya. Makanya Ayub bilang begini di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kemudian Ayub pun mengalami, ya, pengenalan akan Tuhan lewat proses kehidupannya. Jadi dari dia mendengar dari kata orang, dia kemudian melihat sendiri, dan kemudian dia mengalami dari proses hidupnya. Karena saya mempercayai bahwa
butuh pengenalan akan Tuhan pada level hubungan intim, hubungan pribadi. Atau bahasa Inggris sering pakai istilah gini, personal encounter dengan Tuhan, baru kemudian seseorang mengalami perubahan hidup. Kalau saudara baca, Bapak Ibu baca di sejarah di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan. Abraham, ya misalnya, dia punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat rutinitas. Ketika dia membangun mezbah bagi Tuhan. Setiap kali Abraham berada di sebuah tempat atau daerah baru, dia pasti akan membangun mezbah. Itu bicara tentang hubungan intimnya dengan Tuhan. Musa mengalami pengalaman yang namanya burning bush. Tentang semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. Ya, dan kemudian di situ dia ketemu Tuhan, ya, sehingga waktu dia mau mencoba mendekati semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus itu, dia kemudian mendengar suara seperti ini, ya, tanggalkanlah kasutmu karena ini adalah tempat yang kudus. Kita punya banyak cerita tokoh-tokoh yang lain, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gideon misalnya, ketika dalam ketakutan bersama seluruh bangsa Israel karena orang Amalek dan orang Midian yang menyerang mereka. Ya, Gideon kemudian di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, malaikat Tuhan datang kepada dia ketika dia sedang mengirik gandum di bawah tempat pemerasan anggur. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah dari yang penakut menjadi pemberani. Ya. Elia bertemu dengan Tuhan juga. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Dalam contoh perjanjian lama kita tahu Saul. Paulus maksud saya, ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, dia kemudian mengalami kebutaan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi perjumpaan pribadinya dengan Tuhan itulah yang mengubah Paulus menjadi rasul besar. Nah, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, personal encounter dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan Tuhan luar biasa. Karena itu penting untuk kita beranjak, kita harus mengalami kemajuan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya nggak tahu sejauh mana tingkat pengenalan saudara akan Tuhan. Apakah saudara hanya mengenal Tuhan dari kata orang saja? Apakah saudara hanya mengenal Tuhan berdasarkan apa yang saudara lihat Tuhan lakukan dalam kehidupan sesama rekan, sesama jemaat, sesama hamba-hamba Tuhan? Atau saudara telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Saya mendorong kita semua jemaat Tuhan. Mari bangkitkan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan dalam level keintiman, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, apa sih tandanya orang yang mengenal Tuhan? Saya mencatat saya mempelajari paling tidak ada 3 tanda pengenalan akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, tanda orang yang mengenal Tuhan, ya, 3 hal ini. Yang pertama, keserupaan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10 bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tanda yang pertama dari pengenalan akan Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu mungkin pernah memperhatikan gitu ya, pasangan suami istri ya, yang sudah menikah puluhan tahun, katakanlah 30 atau 50 tahun, ya sudah menikah, sudah merayakan tahun emas pernikahan mereka. Minimal udah puluhan tahun. Ya. Kalau perhatikan seksama, ada nggak semua memang, tapi ada suami istri yang wajah mereka kok mirip gitu ya. Semakin lama mereka menikah, semakin mirip wajahnya secara fisik maksud saya. Ada seorang suami istri yang saya kenal di gereja kami, ya, mungkin sudah mendekati 50 tahun pernikahannya, wajahnya mirip, walaupun dulu mungkin beda. Ya. Nah, keintiman itu melahirkan keserupaan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat pasangan-pasangan yang lain. Ya, saya nggak tahu dari mana bisa begitu, tapi memang Alkitab kan bilang begini, ya, waktu kita menikah kita menjadi satu tubuh dengan pasangan kita. Ya,
Saya nggak tahu apakah secara ilmiah ada gen-gen yang bercampur, saya nggak tahu lah. Tetapi faktanya memang itu ada. Dan firman Tuhan bilang orang yang menikah menjadi satu tubuh dengan pasangannya. Nah, tanda yang pertama pengenalan akan Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Kalau kita katakan kita mengenal Tuhan, ya, maka harusnya ada keserupaan dengan Kristus dalam perbuatan kita, karakter kita, dan sebagainya. Nah yang kedua, nanti saya akan membahas lebih lagi tentang keserupaan dengan Kristus. Tapi tanda yang kedua, kalau tanda yang pertama dari pengenalan akan Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Tanda yang kedua adalah ketaatan kepada perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 firman Tuhan bilang begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda yang kedua dari pengenalan kita akan Tuhan atau keintiman kita dengan Tuhan adalah menuruti perintah-perintahnya. Ya. Waktu kita mengaku atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita kemudian bertumbuh menjadi lebih dewasa. Kita mulai mengerti firman Tuhan bukan hanya berbicara tentang berkat, bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tapi juga ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita ikuti. Nah, tanda dari orang yang mengenal Tuhan adalah taat akan perintah Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu lakukan. Mungkin hal sepele yang Tuhan taruh dalam hatimu. Entah itu memberkati orang lain, membantu pelayanan di gereja. Atau apapun juga yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk saudara lakukan. Belajar taat kepada Tuhan. Karena waktu kita mentaati perintah Tuhan, kita sedang menyenangkan Tuhan. Kita sedang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tanda yang ketiga dari orang yang mengenal Allah adalah gairah untuk membuat dia dikenal. Oke. Saya ulang, tanda yang pertama keserupaan dengan Kristus, tanda yang kedua adalah ketaatan kepada perintahnya, tanda yang ketiga adalah gairah untuk membuat dia dikenal. Ayat 3 dari 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Tadi kita sudah baca ayat itu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi apa yang Yohanes telah dengar, telah lihat, telah saksikan, dan telah raba tentang Tuhan itu juga yang dia beritakan. Dengan kata lain, pengenalannya akan Tuhan itu melahirkan gairah untuk membuat Tuhan juga dikenal oleh orang lain. Ada keinginan untuk membuat Tuhan yang dia kenal itu dikenal oleh orang lain juga. Untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang lain. Nah, saya ingin kembali ke bagian yang pertama tentang menjadi serupa. Ada sesuatu yang menarik waktu saya mempelajari bagian ini. Nah, kalau Bapak Ibu search di Alkitab, tulis di aplikasi Alkitab saudara, kata ini, menjadi serupa. Ya, kemudian cari di Alkitab. Maka hasilnya ada 4 ayat yang menulis tentang frase menjadi serupa di Alkitab. Dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya ada di perjanjian baru. Kata frase menjadi serupa itu ada di perjanjian baru. Hanya ada 4 ayat. Yang pertama ditulis di Roma 8 ayat 29. Roma 12 ayat 2 yang terkenal itu. Kemudian 2 Korintus 1 ayat 8. Dan Filipi 3 ayat 10. Nah yang menarik dari keempat ayat tersebut, 3 ayat berbicara tentang menjadi serupa dengan Tuhan. Dan 1 ayat yang berbicara tentang menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu di Roma 12 ayat 2. Kita pasti pernah mendengar ayat itu yang bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke. Nah, dari keempat ayat itu sekali lagi hanya ada 2 model. Hanya ada 2 contoh, dengan kata lain kita bisa menjadi serupa dengan yang mana. Entah kita menjadi serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia. Karena hanya ada dua contoh saja kita menjadi serupa dengan apa. Nah dengan kata lain begini, jika orang lain tidak bisa melihat keserupaan Kristus dalam hidup kita, maka boleh jadi
Karena kita telah menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ulang ya. Kalau orang lain tidak bisa melihat tanda-tanda keserupaan Kristus dalam hidup kita. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita, lewat tindak tanduk kita, lewat karakter kita. Kalau mereka nggak bisa melihat keserupaan Kristus dalam diri kita. Boleh jadi karena kita telah menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita nggak punya pilihan lain. Entah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Atau sebaliknya kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan rupa Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan manusia, ya, Tuhan menciptakan manusia pertama itu segambar dan serupa Allah. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya, ya, manusia kemudian jatuh dalam dosa. Sesudah Kain jatuh dalam dosa, ketika dia membunuh Habel, setelah itu Adam kan punya 3 anak ya, Kain, Habel, kemudian yang ketiga namanya Set. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Alkitab bilang begini, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ketika Set lahir, ya, dan itu mewakili juga keturunan yang sesudah itu. Ketika Set dilahirkan, di situ dibilang Set lahir, dia segambar dengan ayahnya. Segambar dengan ayahnya yang sudah jatuh dalam dosa maksudnya. Bukan lagi segambar dengan Tuhan, segambar dengan ayahnya. Adam diciptakan segambar dengan Allah. Tapi ketika Adam kemudian jatuh dan kemudian Kain membunuh Habel, kejatuhan manusia itu, selanjutnya keturunan-keturunan sesudah Set dikatakan mereka itu segambar dengan ayahnya, dengan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan ingin memulihkan keserupaan kita. Bagaimana caranya? Lewat keintiman. Waktu kita intim dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, ya, maka secara progresif juga keserupaan kita itu menjadi nyata dalam hidup. Keserupaan dengan Tuhan menjadi nyata, bisa dilihat orang. Jadi sama progresnya, keintiman itu progresif, pengenalan akan Tuhan itu progresif. Seiring dengan membaiknya, meningkatnya pengenalan kita akan Tuhan, maka keserupaan dengan Kristus itu dalam hidup kita juga menjadi semakin baik. Jadi sama-sama progresif. Pengenalan akan Tuhan itu progresif, keintiman dengan Tuhan itu progresif, sama keserupaan dengan Kristus itu juga progresif. Contohnya gini, dulu waktu sebelum kita terima Yesus, kita mungkin ada orang yang paling suka marah-marah. 10 tahun lalu sebelum kita terima Yesus, kita orang paling suka marah-marah. Sedikit-sedikit korok-korong, sedikit-sedikit marah-marah. Tetapi ketika kita mulai mengenal Tuhan, kita mulai lebih intim, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Tanpa kita sadari 10 tahun sesudah itu, kita kemudian bisa bilang begini, wah kalau saya lihat hidup saya 10 tahun yang lalu, kok beda sekali. Dulu kalau ada orang yang senggol saya bisa langsung pukul. Kalau ada orang yang nyalip saya di jalan raya, saya bisa langsung kejar klakson sambil marah-marah. Sekarang kok saya bisa jadi sabar ya. Kenapa? Karena engkau telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan membuat hidupmu berubah. Ya, keserupaan dengan Tuhan mulai terjadi dalam hidupmu. Karena itu sifatnya progresif. Ya. Kita nggak punya cara lain untuk membuat kita berubah menjadi serupa dengan Kristus selain meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Ayat yang kedua dari 1 Yohanes 1 ayatnya 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 sekarang. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ya. Ayat yang pertama berbicara tentang mengenal Allah, ayat yang kedua ini berbicara tentang membuat dia dikenal. Ya, ada kata ini di ayat 2 itu, memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami.
Nah, dengan kata lain gini, pengenalan akan Tuhan harusnya itu disertai juga dengan gairah untuk membuat dia dikenal melalui hidup kita. Saya ulang, pengenalan kita akan Tuhan harusnya itu juga satu paket dengan gairah untuk membuat Tuhan dikenal oleh orang lain melalui hidup kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan taruh kepada kita gairah, semangat untuk membuat Tuhan dikenal lewat hidup kita. Ya, lewat kesaksian hidup kita, lewat perbuatan baik kita. Ya, hari-hari ini adalah kesempatan untuk orang mengenal Tuhan lewat perbuatan baik kita. Ya, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, ya, saya percaya ini salah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat Tuhan dikenal oleh banyak orang lewat perbuatan baik kita. Ya. Bisa jadi ya perbuatan baik yang kita lakukan, hal sepele yang kita lakukan itu menjadi entry point, menjadi titik masuk di mana orang mulai tanya begini, kok kamu baik banget sih? Saya lihat hidup kamu ya sepertinya biasa-biasa aja, tapi kenapa kamu mau memberkati saya? Kenapa kamu mau memberi? Itu bisa jadi entry point untuk saudara bersaksi tentang kebaikan, tentang Kristus kepada orang-orang seperti itu. Karena harusnya pengenalan kita akan Tuhan itu satu paket dengan keinginan atau gairah untuk membuat dia dikenal. Ayat yang ketiga dari 1 Yohanes pasal 1 tadi. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, ayat 3 ini bicara tentang keteladanan sebenarnya. Kan ada kata gini, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yohanes sedang bilang begini, kamu bersekutu dengan kami, karena kami juga bersekutu dengan Bapa. Ya. Jadi kami bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya Tuhan Yesus. Ya. Nah, karena kami bersekutu dengan Bapa dan anaknya Tuhan Yesus, kami mau supaya kamu juga bersekutu dengan kami. Dengan kata lain gini, lihatlah teladan kami. Karena kami telah bersekutu dengan Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bersekutulah dengan kami. Itu bicara keteladanan. Sama seperti yang ditulis di 1 Petrus kalau nggak salah, ya apa yang percayakanlah kepada orang-orang yang cakap untuk mengajar, ya itu bicara tentang proses keteladanan. Ayat yang terakhir dari perikop ini, 1 Yohanes pasal 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu, seringkali kita mencari kebahagiaan atau sukacita dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya ayat ini mengajarkan kita rupanya sukacita yang sempurna itu kita dapatkan dengan dua hal tersebut tadi. Yaitu waktu kita memberitakan Injil, waktu kita mengenal Allah dan membuat dia dikenal. Atau pemberitaan Injil, ya. Karena ayat ini bilang begini, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Apa yang kami tuliskan? Yaitu tadi ayat 1 tentang mengenal Allah, apa yang telah kami dengar, kami lihat, kami saksikan dan kami raba. Kemudian ayat 2, itu juga yang kami beritakan kepada kamu. Nah, itu semua ditulis, kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dengan kata lain, sukacita kita ya, hanya bisa disempurnakan. Kita hanya bisa mendapat sukacita yang sejati waktu kita melakukan dua hal itu. Waktu kita mengenal Allah, waktu kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, waktu kita membuat dia dikenal. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita bersaksi kepada orang lain. Waktu kita melakukan hal tersebut, maka Alkitab bilang sukacitamu menjadi sempurna. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya mengalami hal ini. Ya, biasanya kalau saya lagi capek secara ya, fisik, secara spirit juga kadang-kadang, saya ada 3 hal yang membuat saya bersukacita. Walaupun saya capek secara fisik, ada 3 hal. Yang pertama, waktu saya berdoa menyembah Tuhan. Yang kedua, waktu saya kemudian dibukakan pewahyuan akan firman Tuhan, ada pewahyuan yang baru akan firman Tuhan, saya akan bergairah kembali.
Ya, menjadi berdoa, menyembah Tuhan, saya akan bergairah kembali. Yang kedua, ada pewayan baru akan firman Tuhan. Yang ketiga, waktu saya beritakan Injil. Waktu saya beritakan Injil kepada orang lain, entah dia mau terima Yesus atau tidak, tapi waktu saya memberitakan Injil kepada orang lain, saya rasa sukacita yang besar dalam hidup saya. Nah, ayat itu bilang, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kalau saudara ingin merasakan sukacita yang sejati di dalam Tuhan, lakukan prinsip firman Tuhan ini. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan, dalam level keintimanmu. Yang kedua, beritakan Injil. Buat dia dikenal oleh banyak orang. Oke. Saya akan tutup dengan bagian ini sebagai kesimpulan. Mengenal Allah adalah sebuah proses pendewasaan. Dan itu bertumbuh dari mendengar, melihat, dan mengalami. Yang kedua, tanda dari mengenal Allah adalah keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, ketaatan akan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, gairah untuk membuat dia dikenal. Selanjutnya, cara terbaik untuk membuat Tuhan dikenal dalam hidup kita adalah dengan menjadikan hidup kita teladan bagi orang lain. Jadikan dirimu teladan. Kalau engkau kepala keluarga dalam rumahmu, jadikan dirimu teladan bagi istri, bagi anak-anakmu. Kalau engkau seorang single mother, single parents, engkau seorang ibu, single parent, jadikan dirimu teladan dalam hal iman dan untuk berbuat baik kepada anak-anakmu. Siapapun saudara, kalau engkau seorang kakak, jadikan dirimu teladan bagi adik-adikmu. Kalau engkau seorang teman, bagi teman-teman yang lain di sekolahmu. Jadikan dirimu teladan bagi rekan-rekan sekolahmu. Bagi teman-teman di pekerjaanmu. Bagi teman-teman di kampusmu. Di tempat kos-kosanmu. Jadikan dirimu teladan untuk berbuat baik. Dan ketika orang melihat keteladanan Kristus dalam dirimu. Ketika orang melihat keserupaan Kristus dalam diri saudara. Maka suatu saat nanti orang akan bertanya-tanya. Dan mungkin orang akan bertanya kepada saudara, apa sih yang membuat kamu begitu? Apa sih alasannya? Kenapa kamu bisa tetap, kenapa kamu udah disakitin, udah dijahatin, tapi kamu bisa mengampuni? Dan itu bisa jadi entry point untuk saudara beritakan Injil, membuat dia dikenal dalam kehidupan orang lain. Yang terakhir, sukacita yang sejati dapat kita alami saat kita sungguh-sungguh mengenal dia dan membuat dia dikenal lewat teladan kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mungkin hari ini lagi gundah gulana, saya anjurkan saudara lakukan itu. Bangkitkan pengenalanmu akan Tuhan. Keintimanmu akan Tuhan. Sehingga saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan waktu saudara mengenal Tuhan, akan lahir keserupaan dengan Kristus. Orang-orang akan mulai melihat keserupaan Kristus dalam dirimu. Dan itu juga akan menjadi motivasi untuk saudara mentaati perintah Tuhan. Dan kemudian saudara akan memiliki gairah untuk membuat dia dikenal. Waktu saudara melakukan itu, maka akan ada sukacita dalam diri saudara. Sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan sambil saudara mempersiapkan diri saudara untuk mengikuti perjamuan kudus yang nanti akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami datang kepadamu sekali lagi saat ini mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, meteraikan firman-Mu pada semua yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, mereka yang sedang menyaksikan program ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa mereka dalam pengenalan yang lebih akan Engkau. Dalam keintiman yang lebih lagi Tuhan. Biar mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi. Personal encounter dengan Engkau Tuhan. Yang akan mengubah hidup mereka. Menjadi serupa dengan Engkau lebih lagi. Yang akan membuat mereka untuk mentaati perintah-Mu. Taat dengan apa yang Engkau suruh mereka lakukan. Dan waktu yang sama akan membuat mereka bergairah untuk beritakan Injil. Lewat teladan hidup mereka. Akan ada lebih banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi meteraikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Kepada setiap mereka yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini. Terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu kasih yang terindah. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang tahu segala pergumulan kita. Dia Allah yang setia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan roti dan anggur kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, mari dengan segenap hati nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara Saudari di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Inilah tubuh Kristus. Dia yang rela dianiaya, dicambuk dan dihina.
Dia rela menanggung derita yang harusnya ditimpakan atas kita. Tetapi dia tanggung semuanya. Supaya semua orang yang percaya kepadanya, dia dibebaskan dari ketakutan. Ketakutan akan hukuman akibat dosa. Karena Roma katakan, tidak ada lagi hukuman bagi setiap orang yang percaya kepada dirinya. Roh yang di dalam kita membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Karena itu dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarlah firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Inilah cawan yang dimeteraikan oleh darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan kita dari segala sakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau pembela kami. Oh, kepada siapa kami harus takut? Engkau Allah yang setia yang menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba doa tuh anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin ada di antaranya yang sedang mengalami ketakutan. Anak-anak muda yang takut akan masa depannya. Orang tua yang takut akan kondisi keluarganya. Pengusaha-pengusaha yang takut akan kondisi bisnisnya. Dan para pekerja, para profesional yang takut atas pekerjaannya. Kami doa Tuhan, biarlah kondisi ini membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami datang kepadamu dan semakin takut akan Tuhan. Itu memenuhi hati dan roh kami, jiwa kami. Terima kasih, kami percaya Engkau tidak pernah lalai atas janji-Mu. Engkau Allah yang Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan kami percaya sekarang ini Engkau juga sedang bekerja. Menyiapkan jalan-jalan baru bagi setiap kami. Menyiapkan pertolongan-pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami akan melihat betapa Allah kami, Allah yang setia, yang perbuatannya ajaib dan dahsyat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Yang menjadi sumber pengharapan kita. Terimalah kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus anak tunggal. Anaknya yang tunggal yang telah mati di kayu salib menjadi tebusan sempurna bagi kita semua. Dan
Dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan jalan-jalan kreatif bagi kita, supaya kita berkemenangan di dalam hidup kita. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.